Di tengah aula pertemuan yang hancur, batu-batu menumpuk sementara retakan yang dalam muncul dan mengarah jauh ke dalam tanah. Xian memiliki wajah yang gelap dan kasar sementara dia duduk lemah di kursi, darah menggenang di sekelilingnya. Matanya memucat karena dia lelah. Pertarungan dengan Haik telah mengurasnya. Kekuatan dewanya terkuras habis. Dia tidak punya waktu untuk pulih setelah Mu Wei dan Bai Ye Feng datang untuk menyerangnya. Dengan bantuan peti mati giok aneh itu, Xian akhirnya bisa melarikan diri. Namun, jiwanya sekarang melemah dan ki darahnya sangat terkuras. Merenung selama beberapa detik, Xian memiliki cahaya darah melintasi matanya. Kristal esensi darah muncul di depannya. Dia membuka mulutnya dan menghisap. Lingkaran darah segera menutupi kristal esensi darah dan memutarnya. Gumpalan ki darah dilepaskan dari batu itu dan berubah menjadi aliran darah kecil yang meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Warna di wajahnya berangsur-angsur kembali. Lingkaran merah jahat meluas dari kulitnya. Vitalitasnya melonjak sekali lagi. Obat mujarab yang luar biasa. Kristal esensi darah berubah menjadi bubuk. Xian mengembuskan napas suram. Melihat rumah besar yang suram dan kosong itu, Xian mengerutkan kening erat. Ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan kotak giok itu. Cahaya darah bergerak di matanya saat dia mengamati kotak giok itu. Kotak giok ini menyimpan jari Bloodthirsty yang mengenakan cincin pembuluh darah. Begitu cincin pembuluh darah melihat jari ini, dia segera meninggalkan Xian dan meluncur ke jari itu. Bertahun-tahun yang lalu, cincin pembuluh darah selalu dikenakan di jari itu. Itu adalah bagian dari tubuh mantan pemiliknya. Merasakan aura tuannya, cincin pembuluh darah segera menyingkirkan Xian. Cincin itu ingin bersatu kembali dengan pemiliknya sehingga berdiri di sampingnya untuk melawan dunia ini. Wajah Xian menjadi gelap. Dia mengamati kotak giok itu, tetapi dia tidak berani membukanya. Dia memiliki banyak hal yang tidak dia ketahui tentang kotak giok ini dan cincin pembuluh darah. Sebelum dia bisa memecahkan misteri ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Kali ini, kepala pengendali jiwa telah menggunakan dua gumpalan kesadaran jiwa untuk mengendalikan Bai Ye Feng dan Mu Wei untuk merampok kotak giok yang menyimpan jari Bloodthirsty dan cincin pembuluh darah. Karena telah menjadikan Xian targetnya, kepala pengendali jiwa tidak menatapnya. Berkaitan dengan apa yang dikatakan Gulian dan Lena kepadanya, Xian segera menenangkan diri. 8 warisan besar yang diciptakan Bloodthirsty sekarang telah bertindak sendiri. Setelah pertempuran 10.000 tahun yang lalu, Bloodthirsty telah jatuh dan beberapa kepala suku terbunuh. Namun, beberapa selamat sampai sekarang. Xian dapat memastikan bahwa mereka adalah Xuan He, kepala pasukan kematian, Frederick, kepala pasukan kimayat, dan kepala pengendali jiwa. Rupanya, 8 kepala dari 8 warisan besar belum bersatu. Kepala pengendali jiwa tidak menghargai Xian. Setelah Bloodthirsty jatuh, 8 warisan besar telah berpisah. Tidak ada yang mau bekerja untuk yang lain. Xian, pewaris Bloodthirsty yang baru saja memulai debutnya, tahu bahwa tidak mudah untuk diterima dari semua pasukan. Itu juga alasan mengapa Gulian dan Lena tidak membuat keputusan yang jelas. Mereka cukup berhati-hati. Sebelum dia bisa membuktikan dirinya, mereka tidak memberinya jawaban akhir. Tahun itu, ketika Bloodthirsty jatuh, ingatan cincin pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian. Lao Luo, Xuan He, dan Xuan San menyimpan satu untuk masing-masing. Selain itu, meskipun kepala pengendali jiwa adalah ahli terkuat dari arak-arakan 8 Bloodthirsty, dia tidak menyimpan bagian apapun dari cincin pembuluh darah. Ada sesuatu yang ambigu di sini. Dengan kekuatan dan posisinya di arak-arakan 8, dia adalah pemimpin mereka. Anehnya, dia tidak bisa mengingat sebagian dari ingatan cincin itu. Tiba-tiba dia memastikan bahwa itu adalah pertikaian internal antara 8 kepala suku. Sebelum kematian Bloodthirsty, pertikaian para kepala suku tidak meledak. Namun, ketika Bloodthirsty jatuh, tidak ada yang bisa menahan konflik ini lagi. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Frederick dan Xuan He selalu bisa menemukanku dengan mudah. Dimanapun aku berada, mereka bisa dengan mudah menemukanku. Xian menatap langit di atas kepalanya, wajahnya muram dan muram. Sang Chen berkata bahwa dia tidak akan membantu Frederick menyampaikan pesannya lagi. Jika Frederick ingin menemuinya, dia akan mengirim orang lain.
Aku ingin tahu apakah orang itu bisa menemukanku dengan mudah seperti yang dilakukan Sang Chen. Orang-orang tua aneh itu telah merencanakan segalanya dan menjadikan aku boneka mereka. Mereka telah mengikatkan tali di leherku dan menarikku sepanjang jalan. Wajah Xian menjadi buas. Dia mendengus karena telah mengambil keputusan. Retakan halus muncul di matanya saat dia mendesak kekuatan spasial di sekelilingnya. Kemudian, retakan spasial muncul di atas rumah besar itu. Pita-pita angkasa yang cemerlang berkibar dari celah-celah angkasa dengan mengerikan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, menyeringai jahat, lalu masuk ke celah di sana. Dia menghilang hanya dalam sekejap mata. Retakan angkasa bergerak di sekitar rumah besar itu seperti naga terbang, memotong dan menebasnya. Tak lama kemudian, mereka telah menghancurkan dan meledakkan seluruh rumah besar itu termasuk 13 menara batu. Dua sosok menyerbu keluar dari salah satu menara yang runtuh. Mereka mengumpat pelan dan terbang menjauh. Anak itu gila, Gilet dari suku kegelapan kekaisaran memiliki mata yang gelap dan menyeramkan. Dia mengerutkan kening dan memperhatikan retakan ruang angkasa menghilang. Dia mengusap dagunya dan kemudian berkata, wilayah Laut Bintang Tsunami memiliki banyak lorong ruang angkasa dan semuanya stabil. Jika dia menggunakan lorong ruang angkasa itu untuk pergi, itu akan lancar dan tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, petik 2. Lorong ruang angkasa itu stabil dan memiliki tujuan yang pasti. Itu berarti yang lain akan tahu kemana dia menuju. Pada saat yang sama, retakan ruang angkasanya diciptakan oleh kekuatan ruang angkasa Upanishad miliknya. Itu tidak stabil, itu bergerak terus-menerus. Bahkan para ahli abadi tidak dapat mengetahui kemana dia pergi. Mata indah Audrey tampak sangat tajam. Dia menatap kosong ke langit dan mendesah, dia ingin menyingkirkan kendala itu. Gilet tersenyum tipis dan mengejek dengan jijik. Sejak hari dia menerima warisan Bloodthirsty, dia tidak bisa bertindak sendiri lagi. Sebelumnya, aku yakin ada beberapa kepala suku yang merencanakan hidupnya. Hari ini, dia akhirnya menyadari bahwa hidupnya telah direncanakan. Dia merasa seperti boneka, jadi dia ingin melarikan diri. Sayangnya baginya, semuanya sudah direncanakan. Tidak banyak tempat di lautan luas ini yang bisa melindunginya dari telinga dan mata orang lain. Ya, tidak banyak, tetapi bukan berarti tidak ada tempat seperti itu, Audrey mengangguk lembut. Cahaya aneh terpancar dari matanya yang jernih. Jika dia bisa bersembunyi sebentar, dia bisa membangkitkan para kepala suku Bloodthirsty. Mungkin, mereka akan menyadari bahwa penerus Bloodthirsty ini bukanlah boneka yang bisa mereka manipulasi. Mereka akan mengerti bahwa namanya adalah Xian. Dia bukan Bloodthirsty lainnya. Jika mereka ingin melatihnya dan membuatnya menjadi Bloodthirsty, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Bagus kalau begitu, Gilet tertawa jahat. Semua orang takut akan datangnya Bloodthirsty lain, kecuali Xian. Akan lebih menarik jika dia tidak mengikuti jejak Bloodthirsty. Bagaimana kau tahu dia tidak akan sekuat Bloodthirsty? Audrey terkejut. Gilet menggelengkan kepalanya, wajahnya meremehkan saat dia tidak berkomentar. Dia pernah mengalami masa itu. Dia biasa melihat pria itu dari kejauhan. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah bertemu orang yang lebih kuat dari pria itu. Dalam benaknya, tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan Bloodthirsty. Aku tidak lahir di masa itu dan aku belum pernah melihat pria itu. Aku hanya mendengar tentang intimidasinya berkali-kali. Audrey tampak aneh saat dia bergumam, aku hanya mengenal pria bernama Xian. Aku biasa bertarung bahu-membahu dengannya. Aku melihatnya mengalahkan Harson dan Haik. Dia telah mengalahkan semua prajurit yang dianggap sebagai prajurit muda dan berbakat di alam semesta ini di alam yang sama, dia tidak memiliki kebrutalan yang dapat dibandingkan dengan Bloodthirsty. Namun, dia memiliki potensi yang tak terbatas. Mungkin, Xian, pejuang sejati, tidak akan lebih lemah dari pria itu di masa depan. Konyol, Gilet hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Audrey mencibirkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebuah peti mati giok bergerak di tanah bintang tsunami seperti sambaran petir yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Markas besar kamar dagang tsunami memiliki istana bawah tanah yang ajaib dan megah. Istana itu bahkan lebih luas daripada beberapa kota besi hitam. Lorong-lorong dan koridor-koridor di istana itu saling terkait seperti jaring laba-laba besar.
Istana itu memiliki banyak ruang rahasia dan tempat penyimpanan. Banyak ruang di istana bawah tanah ini memiliki batasan. Beberapa istana yang lebih kecil bahkan memiliki lebih dari beberapa ribu penghalang dan batasan yang menjadikannya segel ajaib. Istana bawah tanah itu adalah pusat inti rahasia kamar dagang tsunami, tempat barang-barang berharga yang telah mereka kumpulkan selama puluhan ribu tahun disimpan. Para ahli mereka membuat markas di istana bawah tanah ini sepanjang tahun. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, Presiden Kamar Dagang Tsunami yang misterius itu akan tinggal jauh di dalam istana bawah tanah ini. Dia diam-diam mengendalikan urusan kamar dagang di lautan bintang yang luas ini. Dia dapat menggunakan kesadaran jiwa dan kristal gambar ajaibnya untuk mengirim pesan guna mengelola bisnis kamar dagang tsunami di banyak area bintang. Jauh di dalam tanah terlarang istana bawah tanah terdapat sebuah kolam dengan begitu banyak formasi dan batasan. Kolam air jernih itu memantulkan banyak gambar dan menunjukkan berbagai pemandangan yang merupakan area berbeda dari bintang tsunami. Dinding kamar ini memiliki begitu banyak formasi misterius dengan beberapa kekuatan magis bumi dan surga. Suara gerutuan tiba-tiba keluar dari dinding. Formasi di sana mulai bergerak dan menciptakan pintu lampu hijau. Sebuah peti mati giok berhasil melewatinya dan mendarat di tepi kolam. Saat peti mati giok itu mendarat, gambar di kolam berubah. Blok gambar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menciptakan mulut aneh dengan gigi putih. Seorang pria yang sangat tampan keluar dari mulut itu. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada atau dari ruang mana dia berasal. Dia memegang kotak giok di tangannya. Itu mirip dengan yang diberikan kamar dagang tsunami kepada Xian. Peti itu terbuat dari giok penenang jiwa wangi surgawi. Jelas, pengrajin yang sama membuat dua kotak karena ukirannya pun sama. Ia memandangi peti mati giok itu dan merenung. Setelah beberapa saat, ia mendesah dan mengangkat satu tangan untuk meraih peti mati itu dari kejauhan. Ia meraih peti mati itu dan melemparkannya ke dalam mulut kolam. Peti mati itu menghilang tak lama kemudian. Cahaya aneh melesat keluar dari matanya. Seketika, dinding ruangan menunjukkan arah yang tak terhitung jumlahnya dengan gambar-gambar wilayah laut yang sesuai dari area bintang utama. Gambar-gambar orang dan kapal perang bergerak dan berkelebat di sekitarnya. Dia menatap kolam sebentar, melengkungkan alisnya. Gambar-gambar itu menghilang dengan cepat. Formasi aneh dan kuat muncul kembali. Tidak di area bintang Agate atau bintang darah iblis atau daratan Grace. Kemana dia pergi? Dia bergumam, matanya terkejut. Jauh di dalam lautan bintang yang luas di dekat bintang iblis kuno, tidak ada planet. Semuanya kosong. Daerah itu memiliki pusaran hitam besar seperti jurang yang berputar, yang menuju ke benua iblis kuno. Jika seseorang dapat melangkah ke jurang yang gelap gulita itu, ia akan menemukan negeri ajaib yang tersembunyi di sana. Pusaran gelap ini entah bagaimana mirip dengan lubang hitam di altar jiwa Xian yang dapat menelan seluruh dunia. Dan itu benar-benar terjadi seperti itu. Daerah ini dulunya memiliki bintang dan asteroid. Namun, setelah pusaran gelap ini muncul, ia telah menelan semua bintang dan meteorit. Energi dari bintang-bintang itu diubah dan dikirim ke dunia aneh di dalam pusaran itu. Setelah bertahun-tahun, pusaran gelap ini muncul bersama seorang pria yang tampaknya datang ke lautan bintang yang luas ini entah dari mana. Pria itu adalah Bloodthirsty. Tahun itu, Bloodthirsty telah keluar dari pusaran ini untuk menciptakan karma yang mengguncang bumi. Ia telah membuat banyak ahli yang sangat kuat dari 4 makhluk besar mengikutinya dan menjadi penasihatnya. Seperti Desolate, jurang gelap ini selalu bergerak. Terkadang, ia menghilang dan tak seorang pun dapat menemukannya. Klan Dewa telah menghabiskan 10.000 tahun tetapi mereka tidak pernah menemukan pusaran ini. Dengan demikian, kekuatan haus darah mampu melestarikan tanah suci mereka. Hari ini, jurang gelap ini bergerak seperti lubang hitam yang sunyi dan mendekati benua iblis kuno. Benua iblis kuno kini sedikit bangkit kembali. Tetap saja, tak ada makhluk yang tinggal di sini. Leluhur suci naga biru telah memanggil dan memindahkan semua anggota suku monster surgawi ke laut tak berujung di daratan Grace, planet leluhur mereka. Dengan demikian, benua iblis kuno menjadi sunyi sepi. Di dalam jurang gelap itu terdapat dunia yang aneh. Itu adalah lautan darah yang berwarna merah tua dan luas tak berujung. Namun, warnanya sama dengan langit di sini.
Laut ini terletak jauh di dalam jurang sementara langit merah memiliki pusaran bergerak yang tak terhitung jumlahnya seperti mulut yang berbicara. Sekarang, banyak bayangan mendarat dan bergerak melalui pusaran kecil di langit merah delima itu. Mereka jatuh seperti meteor ke lautan darah. Laut darah memiliki 9 pulau yang terbuat dari tulang-tulang putih yang tersebar di sekitarnya. Mereka tidak jauh lebih besar dari pulau abadi, yang mengambang di atas darah kental. Di antara 9 pulau itu, 8 pulau yang lebih kecil mengelilingi pulau yang terbesar seperti bintang yang mengelilingi bulan. 9 pulau di laut ini memiliki aura yang gelap dan suram. Suasana di daerah ini mematikan dan berat seolah-olah berada di neraka. Itu akan memberi banyak tekanan pada hati orang-orang. Banyak bayangan mulai berkumpul di 8 pulau kecil itu. Orang-orang itu berasal dari kekuatan dan ras yang berbeda. Mereka berasal dari klan dewa, klan iblis abadi, suku kegelapan kekaisaran, suku monster surgawi, klan mayat, klan manusia, klan laut, dan banyak suku langka lainnya. Orang-orang itu telah menembus pusaran di langit dan mendarat di pulau-pulau tulang yang berbeda. Setiap orang dari mereka memiliki tanda darah di glabella mereka. Saat mereka tersebar di sudut area bintang besar, kepala suku mereka telah memanggil mereka ke tanah suci ini. Aura yang berbeda melayang di atas 8 pulau yang lebih kecil. Ada 8 aura yang berbeda secara total, yang berasal dari 8 warisan termasuk kontrol jiwa, kematian, korosi, kegelapan, kekacauan, kehancuran, keputusasaan, dan kimayat. Pada saat yang sama, pulau di tengah ditutupi oleh lingkaran darah tebal. Sebuah pusaran hitam besar melayang di atas pulau ini. Itu adalah pusat jurang yang menghadap dunia di luar sana. Kecuali pulau tertutup di tengah, pulau-pulau lain memiliki banyak bayangan yang bergerak maju mundur. Di sebuah pulau dengan aura gelap, ada istana hitam pekat yang begitu gelap sehingga orang tidak dapat melihat jari-jari mereka sendiri ketika berdiri di dalamnya. Banyak prajurit yang mengolah kekuatan gelap Upanishad sedang duduk bersila di luar istana itu. Cahaya ajaib melesat melalui pusaran di langit merah gelap. Seorang pria mendarat tepat di pulau kekuatan kegelapan Upanishad dan melangkah masuk ke dalam istana. Para prajurit dari berbagai ras yang mengelilingi istana membungkuk untuk menyambutnya dengan hormat, Paman Xuan He. Pria yang baru saja tiba adalah Xuan He. Dia melihat orang-orang di luar, mengangguk kepada mereka, lalu berjalan masuk ke dalam istana yang gelap. Di dalam istana itu ada sepasang mata hijau. Kelihatannya sangat mirip dengan tempat yang biasa dikunjungi Sang Chen yang memiliki sepasang mata hijau yang sama. Frederick ada di sana. Melihat Xuan He, mata hijau itu tampak penuh kerinduan. Apakah kau mengerti? Aku mengerti, Xuan He tersenyum. Akhirnya aku bisa meninggalkan tempat Lao Luo yang terkutuk ini. Meskipun tempat ini dapat menghalangi semua cahaya dan membuatku aman, tempat ini telah membuatku cukup menahan kesepian selama 10.000 tahun, kata Frederick. Frederick berasal dari klan mayat jadi dia secara alami takut pada sinar matahari. Namun, para ahli dapat mengabaikan kerugian ini untuk bergerak bebas di bawah sinar matahari. Karena Frederick adalah salah satu dari 8 kepala pasukan haus darah dan cikal bakal klan mayat, sinar matahari tidak dapat memengaruhinya. Namun, karena beberapa alasan aneh, tubuhnya menjadi aneh dan dia tidak dapat menahan seberkas cahaya pun. Dia bahkan lebih lemah dari bayi baru lahir dari klan mayat. Meskipun dia adalah kepala kimayat, dia tidak dapat tinggal dan melindungi pulau pasukannya. Dia harus tinggal di istana yang gelap untuk menjauh dari cahaya. Dia adalah seorang pahlawan, tetapi dia hanya dapat menggunakan jiwanya untuk bergerak kadang-kadang. Tubuhnya terkurung di sini. Itu benar-benar menyedihkan baginya. Xuan He menjentikkan jarinya. Setetes darah 7 warna muncul dalam kegelapan. Cahaya 7 warna bergerak di dalam tetesan itu seperti cermin yang berlapis satu sama lain. Secara samar, tetesan itu berisi segel jiwa dari 100 prajurit dari 100 ras yang berbeda termasuk banyak ras yang pernah hidup di kosmos ini. Untuk memadatkan setetes darah dari 100 ras ini dan mencabut batasan pada tubuhmu, aku harus melakukan perjalanan ke hampir semua sudut lautan bintang. Setelah bertahun-tahun, klan dari banyak ras telah pergi. Untuk setetes darah dari 100 ras ini, aku harus melakukan perjalanan mengelilingi alam semesta. Namun, aku telah menghabiskan banyak upaya. Xuan He mendesak emosional. Bagaimanapun, Frederick tidak peduli padanya.
Mata hijaunya berbinar-binar saat dia menelan tetesan ini dengan segel jiwa dari 100 prajurit dari 100 ras. Kemudian, dia menutup matanya. Orang-orang kemudian mendengar suara tulang retak bergema di istana yang gelap. Sepertinya sesuatu telah terjadi padanya. Xuan He mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan keluar dari istana yang gelap dan menunggu di luar. Setelah beberapa saat, seorang pria kekar dari klan mayat keluar dan tertawa terbahak-bahak. Kulitnya sangat pucat sehingga menonjolkan matanya yang hijau tua dan taring di mulutnya. Dia tampak seperti iblis yang mengerikan. Selamat, Paman Frederick. Para prajurit yang mengolah kekuatan gelap Upanishad di luar istana tampak gembira. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi selamat kepadanya. Frederick tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan ki mayat yang brutal. Dia bahkan telah membuat lautan darah melonjak. Tiba-tiba, dia berhenti tertawa, matanya tercengang. Dia membubung tinggi ke langit dan terbang ke pulau tulang putih yang berdekatan. Xuan He mengikutinya dari dekat. Pulau itu memiliki ki mayat yang tak berujung dan ada begitu banyak batu nisan. Para anggota klan mayat sedang mengolah di sana di dekat kuburan-kuburan itu. Sebuah peti mati giok berdiri di depan sebuah batu nisan besar. Hebatnya, peti mati giok ini dulunya muncul di kota besi hitam. Makhluk di dalam peti mati giok ini telah mengunyah Bai Ye Feng dan Mu Wei, dua orang yang telah dimanipulasi oleh kepala pengendali jiwa. Peti mati ini telah sampai di istana bawah tanah kamar dagang tsunami dan kemudian menghilang dari sana. Begitu Frederick mendarat di pulau ini, beberapa suara muncul di bawah tanah ketika para anggota klan mayat muncul dari tanah untuk memberi hormat kepadanya. Tutup peti mati giok didorong terbuka. Mayat monster dengan bulu putih seperti siamang putih melompat keluar dari peti mati. Jari-jari mayat monster ini tampak seperti pisau tajam dan dingin. Mulutnya juga dilengkapi dengan gigi tajam seperti belati dengan bau yang mengerikan. Frederick sendiri yang membuat mayat monster ini. Dia menggunakan siamang kuat dari klan monster yang memiliki garis keturunan suku monster surgawi. Makhluk itu memang menakutkan. Selama bertahun-tahun, Frederick harus tinggal di istana gelap. Mayat monster ini telah membantunya melakukan banyak hal. Mayat monster ini adalah senjata brutal di tangan Frederick. Ketika yang lain melihat siamang itu, mereka tahu bahwa Frederick datang ke sana secara langsung. Mayat monster itu membungkuk kepada Frederick ketika melihatnya dan berbicara kepadanya dalam bahasa asing. Frederick mendengarkannya dengan wajah muram. Setelah mayat monster itu selesai, dia mendengus. Dia tidak sabaran. Dia ingin merampok jenazah tuan kita. Jika aku tidak mengatur ini sebelumnya, anak itu tidak akan mampu melawannya. Xuan He mengerutkan kening dan mendesah, tahun itu, idenya sudah berbeda dari kita. Sepertinya dia masih menyimpan pikiran itu. Oh benar, apakah itu hal yang direncanakan Presiden secara diam-diam? Dia membuat kesepakatan dengan kita untuk membantu kita menemukan sisa-sisa guru kita di celah-celah angkasa. Apakah dia hanya ingin kita menaklukkan klan dewa untuk memberi mereka pasar yang stabil dan lingkungan yang damai untuk bisnis mereka di masa depan? Presiden itu, tentu saja, memiliki beberapa tujuan yang dia sembunyikan dari kita. Pria ini dan yang lainnya sama. Mereka berdua misterius. Berkali-kali, aku bertanya-tanya apakah dia adalah tubuh asli pria itu. Tetapi dari waktu ke waktu, kegiatan mereka sangat berbeda. Jika dia tidak membantuku mengatur mayat monster itu, pria itu akan berhasil merampok sisa-sisa guru kita. Kurasa dia bukan pria itu. Frederick menggelengkan kepalanya. Setelah bertahun-tahun, Xuan He dan Frederick meragukan bahwa Presiden Kamar Dagang Tsunami adalah tubuh asli kepala pengendali jiwa. Mereka telah menguji untuk melihat dan mereka menemukan bahwa perbuatan mereka sangat berbeda. Benar, aku juga berpikir bahwa mereka bukan satu orang. Namun, Presiden dan pria itu misterius. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Xuan He bingung. Baiklah, kesampingkan saja Presiden itu. Kita punya sesuatu yang perlu dikhawatirkan sekarang. Dia memberi tahu kita melalui mayat monster itu bahwa anak Xian telah menghilang. Dia tidak bisa merasakan keberadaannya, kata Frederick. Menghilang. Xuan He dipenuhi dengan keterkejutan. Hari ini, kamu akhirnya menyingkirkannya dan kita telah menanggung begitu banyak kesulitan hanya untuk mempersiapkan penobatannya. Kita telah mengirim Blood Imperial Order.
Sepertinya dia tidak puas dengan apa yang telah kita atur untuknya, kata Frederick. Xuan He mengerutkan kening dalam-dalam, karena dia telah menerima warisan guru, seluruh hidupnya telah ditakdirkan. Dia adalah harapan kita. Dia harus meneruskan semangat guru kita. Semua yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan akan mengubahnya menjadi tuan baru kita. Apakah dia bersedia melakukan hal itu atau tidak? Benar, hanya ketika dia menjadi seperti guru kita, maka 8 warisan agung dapat berkibar di alam semesta ini. Frederick mengangguk. Jauh di dalam istana bawah tanah bintang tsunami. Presiden Kamar Dagang Tsunami sedang duduk bersila di tengah kolam, memegang kotak giok yang terbuat dari giok penenang jiwa wangi surgawi. Wajahnya yang tampan tampak serius dan kilatan petir menyambar matanya yang menyipit. Puluhan ribu formasi yang diukir di dinding istana yang luas ini tiba-tiba bersinar dengan cahaya energi yang cemerlang. Formasi kuno yang indah di dinding tampak hidup dan hidup. Formasi tersebut tampak seperti gunung yang megah, lautan yang bergolak, atau bahkan awan yang melayang. Banyak formasi aneh di dinding yang kuno dan terbentuk secara alami. Itu adalah formasi terbaik di dunia ini yang dibeli pria ini dengan kekayaan yang sangat besar. Grandmaster Formasi Kamar Dagang Tsunami telah merelokasi formasi alami tersebut dan menempatkannya di gambar-gambar di dinding. Pria itu duduk diam untuk waktu yang lama dan kemudian membuka kotak giok. Anehnya, kotak giok itu kosong. Namun, matanya menyala dengan cahaya ilahi. Wajahnya menunjukkan kekaguman dan gairah saat dia membelai kotak itu. Sepertinya, ada sesuatu di sana, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dia memfokuskan dan membelai benda itu dengan penuh gairah. Formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan cahaya ajaib dan cemerlang pada saat yang sama dan berkumpul di atas kepalanya seperti sungai berwarna-warni. Air 7 warna muncul secara ajaib dengan kekuatan misterius alam dan mengalir di kepala pria ini. Kemudian mengalir ke kotak giok di tangannya. Saat air 7 warna itu mengalir ke dalam kotak kosong, sesuatu perlahan muncul. Itu adalah tulang biru tua. Tulang itu berwarna biru tua sepanjang setengah meter. Ada banyak tekstur alami di permukaannya dengan satu ujung runcing dan satu ujung bundar. Ketika Presiden melihat tulang itu, wajahnya memerah tidak sehat. Itu adalah bayangan kekaguman yang luar biasa. Dia menatap tulang itu dan urat-urat hijau menonjol di wajahnya yang cantik. Jari porselennya bergetar keras saat dia mencoba menekan kegembiraannya yang gila. Dia mengangkat satu jari dan menyentuh tulang itu. Ketika jarinya dekat dengan tulang itu, gaya isap dimulai seperti magnet yang menarik besi. Jarinya tersangkut di tulang itu. Seketika, seluruh tubuhnya terguncang keras saat kekuatan dewa dalam tubuhnya ditarik secara besar-besaran bersama dengan ki darah dan ki esensinya. Wajah tampan itu menua dengan cepat pada kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, rambutnya memutih. Ketakutan yang mengerikan menguasainya. Dia menyemburkan darah. Dia segera menggunakan pisau untuk memotong jarinya yang menempel pada tulang. Dia segera menutup tutupnya. Aliran 7 warna di atas kepalanya berhenti mengalir. Dia memucat, matanya dipenuhi ketakutan dan darah menetes di sudut mulutnya. Dia duduk dengan rapi dan menelan pelet yang telah disimpannya selama ribuan tahun. Kerutan di wajahnya dan rambut putihnya berangsur-angsur menghilang. Dia tampak muda sekali lagi karena energinya yang hilang perlahan-lahan terisi kembali. Dia masih pucat pasi. Dia menggelengkan kepalanya dan merasa sangat bingung. Itu tidak berhasil. Energi macam apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Jauh di dalam cekungan ruang angkasa yang kacau tempat terdapat pita-pita luar angkasa yang cemerlang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat seperti pesawat ulang-alik. Hembusan angin yin yang dingin menyapu ruang angkasa yang dapat menghancurkan jiwa apapun hanya dalam sekejap mata. Ledakan terus-menerus terjadi di setiap sudut seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Tidak ada energi, udara, matahari, bulan, atau bintang. Itu adalah retakan ruang angkasa yang sunyi dan mematikan dengan kekuatan penghancur tertinggi, tempat paling berbahaya di dunia ini. Kecuali bagi para prajurit yang mengolah kekuatan ruang angkasa Upanishad di alam tertentu, para prajurit biasa tidak pernah berani memasuki area ini. Tempat ini berarti kematian atau miliaran tahun kesepian. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar,
bahkan seorang ahli alam Dewa Langit ketiga yang baru mulai dikurung di sini. Tahun demi tahun, mereka akan kelelahan sampai mati. Pada saat ini, sebuah bayangan melayang di celah ruang yang hancur. Dia melayang dengan tenang di kehampaan tanpa gravitasi. Tidak jauh darinya ada hembusan angin yang brutal dan liar, dan di belakangnya ada cahaya aneh dan ganas yang mendekatinya. Di depannya ada medan ledakan yang dapat menghancurkan semua makhluk bersama jiwa mereka. Dia tidak punya waktu lagi untuk berhenti dan memperhatikan mereka. Dia tenang saat dia memperhatikan perubahan spasial di sekitarnya dan bahaya yang mendekat. Dia mengerutkan kening. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan sebuah kotak giok. Itu adalah kotak giok penenang jiwa harum surgawi yang menyimpan jari Bloodthirsty dengan cincin pembuluh darah. Dia datang ke sini karena tidak ada kekuatan atau ahli yang dapat menemukannya di daerah ini. Dia membutuhkan tempat yang benar-benar aman untuk melakukan sesuatu. Rombongan 8 Bloodthirsty dibagi menjadi 8 kekuatan. Frederick dan Xuan He ada di pihaknya. Mereka setuju dengan penerimaan warisan Bloodthirsty dan bahwa ia akan memerintah Bloodthirsty Force untuk melawan klan dewa. Kedua orang ini telah merawatnya dengan baik dan membantunya mengatur banyak hal. Tepat ketika ia melarikan diri dari Grace Mainland untuk pergi ke Raging Flame Star Area melalui formasi yang hancur itu. Bayangan kedua orang ini dan Lao Luo selalu ada di sana. Dan bahkan sebelum itu, Lao Luo dan Ring Spirit telah mendirikan kolam darah di dalam gua di hutan gelap untuk membimbing jiwanya dari alam semesta lain. Ia menjadi putus asa karena hidupnya direncanakan oleh orang lain. Ia merasa seperti boneka yang bertindak saat orang lain memanipulasi. Dia tidak menginginkan kehidupan seperti ini. Dia tidak ingin melakukan hal-hal yang telah direncanakan orang lain untuknya. Dia ingin menyingkirkan kendala ini untuk sementara waktu untuk bernalar dan mencari cara untuk masa depannya dan apa yang harus dia lakukan dengan hubungan dengan Bloodthirsty Force. Kepala pengendali jiwa telah menggunakan Mu Wei dan Bai Ye Feng untuk mengambil jari Bloodthirsty dan cincin pembuluh darah. Rupanya, dia tidak ingin Xian menjadi pemimpin sebenarnya dari Bloodthirsty Force. Selain itu, mungkin saja dia hanya menginginkan cincin pembuluh darah dan jari itu. Ketika kotak giok dibuka, ratusan ribu makhluk di kota besi hitam terbunuh. Keributan ini di luar imajinasinya. Jadi, di bintang kehidupan manapun atau bahkan di asteroid yang terisolasi, seseorang akan segera diberitahu jika dia membuka kotak giok. Karena berbagai alasan, dia harus pergi ke celah angkasa, tempat paling berbahaya dan ajaib di alam semesta ini. Tetap di sini, tidak peduli seberapa kuat ahli itu, dia tidak dapat menemukan Xian atau tahu apa yang sedang dia lakukan. Xian membelai kotak giok itu sebentar lalu mencoba mengangkat tutupnya. Ajaibnya, berbeda dengan apa yang terjadi pada Wulai, dia tidak menemui halangan apapun. Dia bisa langsung membuka tutupnya. Dia tercengang dan matanya tidak percaya. Dia semakin bingung saat melihat ke dalam kotak giok tempat hanya ada cincin pembuluh darah. Jari itu tampaknya telah menghilang begitu saja. Kali ini, tidak ada aura pembunuh yang mengguncang bumi atau siapapun yang terbunuh. Melihat cincin pembuluh darah, Xian bingung. Setelah waktu yang lama, dia secara naluriah menyentuh cincin itu. Oh, jari itu masih ada di sana. Cincin pembuluh darah masih dikenakan di sana. Itulah sebabnya Xian tidak bisa mengambil cincin pembuluh darah. Jari itu masih ada di dalam kotak. Dia bisa menyentuhnya tetapi dia tidak melihatnya. Jari itu tampaknya tidak memantulkan atau membiaskan cahaya. Itu tidak terlihat dan mata telanjang tidak bisa melihatnya. Selain itu, kesadaran jiwa tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Namun, Xian dapat menggunakan jarinya untuk menyentuhnya dan menemukannya masih di sana. Aneh sekali, dia membelai jari yang tak terlihat itu dan membelai cincin pembuluh darah. Dia menggunakan kesadaran jiwa untuk memanggil roh cincin dan mencoba menghubungkannya. Roh cincin itu tidak bereaksi. Dia merenung. Sebuah luka muncul di ujung jarinya. Dia meneteskan setetes darah iblis abadi berwarna merah delima ke cincin pembuluh darah. Gumpalan kabut darah muncul dari cincin itu. Roh cincin yang sudah lama tidak dia dengar itu bergema di otaknya. Aku hanya punya satu guru. Hanya satu, selamanya. Roh cincin itu bergumam dan terus mengulang seolah-olah pikirannya tidak pernah berubah. Xian terdiam. Dia memahami cincin itu, matanya tidak bisa dijelaskan.
Kemudian, dia mendesah. Sejak dia mendapatkan cincin itu atau sejak pertama kali roh cincin muncul, dia tidak pernah memanggilnya Tuan. Dia tidak pernah mengakui atau menerima kepemilikannya. Mungkin roh cincin mengira bahwa Bloodthirsty sudah benar-benar mati, tidak meninggalkan apapun di dunia ini. Jadi, dia datang dan tinggal bersama Xian, menganggap Xian sebagai tuannya, Bloodthirsty. Namun, begitu roh cincin melihat jari Bloodthirsty, semuanya berubah. Mari kita bicara dengan baik, kata Xian. Roh cincin berhenti bergumam. Setelah beberapa detik, dia berkata perlahan, setelah ingatan terakhir kembali kepadaku, aku tahu bahwa jasad tuanku belum hancur. Jasadnya tersebar di seluruh alam semesta di sudut-sudut terpencil. Beberapa diambil, beberapa jasad belum ditemukan. Kau tidak perlu memutus hubungan denganku. Aku mengerti kau setia kepada tuanmu. Aku tidak pernah memaksamu. Kaulah yang telah ditetapkan kepada tuanmu. Aku dapat membantumu menemukan jasadnya, Xian mengerutkan kening. Cincin pembuluh darah bersinar dengan cahaya darah. Gambar-gambar indah di permukaan cincin itu bergerak. Apa yang dikatakan Xian telah menggugah roh cincin. Tiba-tiba berubah dan menjawab, jika kau dapat membantuku menemukan sisa-sisa guruku, aku akan terus membantumu. Aku dapat membantumu naik tahta. Bisakah kau memberitahuku sesuatu tentangnya? Dari mana dia berasal? Bagaimana dia bisa memalsukanmu? Siapa sebenarnya dia? Guru adalah guru. Aku hanyalah roh cincin. Aku tidak dapat memahami guruku yang misterius. Dia menciptakan aku. Aku tidak dapat mengingat siapa aku sebelumnya. Siapa nama 8 kepala pasukan Haus Darah? Apa identitas mereka? Berapa banyak dari mereka yang masih hidup? Apakah kau mengenal mereka? Bantu aku menemukan sebagian dari guruku, aku akan menjawabmu. Bagaimana menemukannya? Aku dapat mengenali aura guruku. Jauh dari sini, ada sebagian dari sisa-sisanya. Kau pergi mencarinya untukku. Di sini, retakan angkasa ini, tempat ini, pandu aku. Baiklah. Satu pertanyaan lagi, mengapa potongan jasadnya ini terkadang dapat dilihat dan tidak terlihat di waktu lain? Itu nyata tetapi kesadaran jiwa tidak dapat merasakannya. Petik 2. Karena guruku mengendalikan suatu energi. Hanya dia yang mengetahui dan menggunakan energi ini di seluruh alam semesta ini. Alasan mengapa dia jatuh adalah karena energi ini juga. Energi macam apa itu? Kamu tidak perlu tahu untuk saat ini. Di dalam celah ruang yang kacau, sebuah bayangan dan sebuah jari terbang cepat seperti seberkas cahaya yang menyala. Celah ruang itu tidak memiliki ujung tetapi sunyi. Tampaknya ada bahaya abadi yang dapat mengubur semua jenis makhluk dan bahkan para ahli tertinggi. Saat pria itu terbang, tubuhnya memancarkan energi ruang dengan lapisan gelombang magis yang dapat menetralkan hembusan dan arus energi yang kacau di area ini. Tubuhnya memercik seolah-olah ada senjata tajam yang menebas tubuhnya dan mengirimkan percikan kemana-mana. Tidak ada konsep waktu di celah ruang. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu karena dia baru saja mengikuti roh cincin dan menuju ke suatu arah tanpa henti dan gila. Xian telah mendesak semua jenis energi di langit pertama alam dewa yang baru mulai, tubuh iblis abadi, dan kekuatan dewa yang melimpah. Energinya tidak berbeda dari langit kedua alam dewa yang baru mulai biasa. Jika dia mendesak kekuatannya ke puncak, dia bisa melawan seorang ahli di langit ketiga alam dewa yang baru mulai. Namun, di tengah arus cekungan ruang angkasa yang kacau ini, Xian harus menghabiskan energinya secara besar-besaran. Ia pikir itu belum lama, tetapi ia telah menghabiskan 60 atau 70% kekuatan dewa di pohon kuno di tubuhnya. Ia akan menghabiskan energinya segera setelah itu. Karena ia berada di celah ruang angkasa, ia tidak dapat menyerap energi bumi dan surga apapun. Begitu ia menghabiskan kekuatan dewanya, ia dapat terus menggunakan energi bintangnya atau energi dari darah iblis abadi. Itu seharusnya cukup untuk membantunya melawan bahaya di cekungan ruang angkasa ini. Jika ia tidak mengolah kekuatan ruang Upanishad pada tingkat yang signifikan, ia bahkan tidak akan dapat bergerak selangkah pun di tempat ini. Dengan menggunakan kekuatan ruang Upanishad, ia dapat menggunakan lapisan ruang untuk melindungi tubuhnya dari banyak serangan energi yang mematikan. Jika itu adalah prajurit lain yang tidak mengolah kekuatan ruang Upanishad,
bahkan jika ia berada di langit kedua atau ketiga alam dewa yang baru mulai, ia tidak akan dapat bergerak bebas di area ini. Dalam kasus itu, prajurit itu harus menemukan tempat yang aman untuk menggunakan energinya agar bisa bertahan hidup. Akhirnya, dia harus mati. Apakah kita sudah sampai? Xian sangat tergesa-gesa. Belum, kita masih butuh lebih banyak waktu. Tapi kurasa kita hampir sampai, kata roh cincin. Kekuatan dewaku sudah banyak digunakan. Karena kita terbang cepat, aku akan segera menghabiskan energiku. Kalau begitu, gunakan energimu yang lain. Energi bintang, energi tubuh, darah iblis abadi, jika kamu menggunakan semuanya, kamu bisa bertahan sampai kita sampai di sana. Xian menggertakkan giginya dan mengangguk sambil tersenyum paksa. Setelah waktu yang melelahkan hari ini, tubuhnya memiliki begitu banyak luka seolah-olah akan hancur. Matanya menunjukkan kelelahannya. Dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatan dewa yang tersisa. Dia telah menghabiskan energi bintang dan darah iblis abadi. Dia seperti lampu minyak yang kehabisan minyak. Tempat ini bukanlah area biasa di alam semesta. Dia masih bisa merasakan jiwa yang sama sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan koneksi jiwa untuk menggunakan sedikit energinya yang tersisa untuk membuat lorong ruang angkasa untuk mencapai Grace Mainland. Namun, dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa yang sama untuk mengisi ulang tubuhnya di cekungan ruang angkasa yang kacau ini. Itu karena tempat ini sangat aneh. Tiba-tiba, dia berhenti, wajahnya berjuang. Cincin pembuluh darah dan jari itu berhenti di dekatnya. Di sekeliling mereka ada kekuatan brutal dengan fluktuasi energi yang menghancurkan dan awan berbentuk jamur dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Di belakang mereka ada miliaran sinar cahaya yang tampaknya terbuat dari beberapa jenis batu dan kerikil khusus. Partikel-partikel kecil debu dan kerikil itu bisa menembus kulitnya untuk memasuki tubuhnya. Sebelumnya, Xian ceroboh, jadi dia membiarkan debu masuk ke tubuhnya. Dia tidak ingin mengalami perasaan itu lagi. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkelana di cekungan angkasa yang kacau ini. Selama waktu ini, dia telah menghabiskan semua barang yang bisa dia gunakan untuk mengisi ulang energi. Xian telah selesai menyerap kristal esensi darah sejak lama. Dia juga telah menggunakan beberapa ramuan dan pelet roh untuk meningkatkan rohnya. Dia tidak bisa menggunakan kristal ilahi di sini karena ketika dia mengeluarkannya, kristal itu akan langsung meledak. Xian tidak bisa menyerap energi dari kristal ilahi. Sampai sekarang, Xian telah menggunakan semua barang yang bisa dia gunakan untuk mengisi ulang energi. Dia masih tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu saat dia berkelana. Lokasi yang ditunjukkan roh cincin kepadanya tampak begitu jauh. Xian tiba-tiba merasa putus asa karena dia tidak akan berhasil. Cekungan angkasa yang kacau ini sunyi senyap. Tidak ada aura makhluk hidup. Xian pindah ke sini sendirian. Jika pikirannya tidak cukup kuat, dia pasti akan pingsan. Aku tidak punya banyak energi yang tersisa. Hanya cukup untuk membuka pintu menuju Grace Mainland. Jika aku harus menghabiskan lebih banyak energi, baik kau maupun aku tidak akan pernah bisa kembali, Xian merenung sejenak. Jika dia tidak punya sedikit pun energi yang tersisa untuk membuka pintu ruang angkasa dan dia tidak bisa mengisi ulang energinya, bahkan jika dia mengolah kekuatan ruang angkasa Upanishad, dia akan menguras energinya dan mati di sini seperti makhluk lain yang tersesat di cekungan ruang angkasa. Hampir sampai, tepat di tengah awan di depan kita. Pergi ke sana dan periksa, roh cincin terdengar gigih. Xian mengerutkan kening dan menatap awan di depan mereka. Dia merenung sejenak dan kemudian menggertakkan giginya. Aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Dia mengumpulkan jiwanya untuk memeriksa kondisinya dan menghitung seluruh jumlah energi dari bintang, kekuatan dewa, tubuh dagingnya, dan darah iblis abadi. Kemudian, dia menggunakan energi tersebut untuk menciptakan penghalang ruang yang menempel di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Perlahan, dia mendekati awan di depannya. Selama ini, dia telah menyimpan cukup energi untuk membuka pintu ruang yang mengarah ke Grace Mainland. Dia tahu betapa berbahayanya di area ini. Jika dia tidak memiliki energi untuk membuka pintu terakhir, dia akan terkurung di sini sampai dia mati karena kehabisan energi. Tepat di depan kita, roh cincin menjadi bersemangat. Sepertinya roh cincin tidak perlu menghabiskan sedikit pun energi di celah ruang ini.
Dia menyeret jari biru tua itu dan bergerak ke awan di depan mereka. Awan berbentuk jamur itu berwarna abu-abu gelap dan saling terhubung. Awan itu dihasilkan oleh ledakan di bawah sana. Xian tidak tahu hal-hal aneh atau ajaib apa yang tersembunyi di bawah awan itu. Setelah melirik sekilas ke awan abu-abu itu, Xian tiba-tiba merasakan keputusasaan yang tak berujung muncul di hatinya. Jiwanya gelisah karena kesakitan. Dia takut segel kehidupannya akan lenyap dan membawanya ke kematian. Wajahnya memucat. Dia harus terus-menerus menenangkan diri, matanya ketakutan. Ragu-ragu selama beberapa detik, dia menghitung total energi di tubuhnya sekali lagi. Wajahnya menjadi tegas ketika dia mengikuti cincin pembuluh darah dan terbang menuju awan abu-abu. Hebatnya, area itu adalah ruang yang hancur yang diciptakan oleh awan abu-abu. Ruang itu diciptakan oleh awan abu-abu sehingga tidak benar-benar stabil. Jika para ahli di alam dewa baru jatuh, tingkat awal mereka masih bisa tetap berada di dunia ini dan bahkan memiliki warisan kekuatan Upanishad mereka. Tahun itu, Katuo memiliki warisan kekuatan kekacauan Upanishad dari Gru di Lonesome Dead Territory. Itu adalah warisan yang tersisa di tingkat awal ketika Gru meninggal. Jika yang lain ingin mati total, warisan itu dimusnahkan dengan tingkat awal. Di alam semesta ini, ketika para ahli alam dewa baru jatuh, mereka masih bisa mempertahankan tingkat awal mereka. Itu seperti daerah iblis, dunia bawah 7 lapis, atau medan perang jurang di Grace Mainland. Mereka menjadi incipient extent yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk yang menakutkan. Setelah mereka mati, incipient extent yang tersisa perlahan-lahan berkembang menjadi beberapa struktur khusus. Namun, jika seorang ahli alam dewa incipient meninggal di cekungan angkasa yang kacau, hampir mustahil untuk mempertahankan incipient extent miliknya. Di cekungan angkasa yang kacau, ada hembusan angin yang mematikan, debu misterius, dan ledakan yang bahkan dapat menghancurkan angkasa. Dengan demikian, incipient extent dari incipient God Realm yang mati di tempat ini berubah menjadi abu dengan cepat. Dalam kasus yang lebih baik, itu akan terfragmentasi dan tersebar di sekitar arus yang kacau. Ruang di dalam awan abu-abu adalah bagian dari incipient extent yang hancur. Meskipun itu hanya bagian kecil, itu tampak sangat penting. Itu karena ada gua gelap di dalam ruang itu. Gua itu berkabut dan abu-abu. Xian dapat melihat sosok yang duduk di tanah. Setelah pandangan pertama, Xian terpukul. Dia hampir menyemburkan darah. Xian dapat merasakan domain niat putus asa yang tak berujung dari bayangan samar itu. Itu memengaruhinya secara langsung seolah-olah itu dapat menyeret altar jiwanya ke jurang keputusasaan yang tak berdasar. Cincin pembuluh darah dan jari Bloodthirsty melayang di dekat sosok itu. Kemudian, tulang biru tua muncul di platform batu di depan sosok itu setelah cincin pembuluh darah menyentuhnya. Siapa dia? Xian tidak berani menatap bayangan samar itu dan mencoba menekan kekesalan dalam jiwanya. Dia bertanya, wajahnya garang. Shinro, kepala pasukan keputusasaan. Xian terkejut dan dia berteriak, mengapa dia ada di sini? Kepala pasukan keputusasaan itu terkenal di area bintang Agate. Ketika dia berada di puncaknya, dia tak terkalahkan di area bintang Agate. Kaisar Yang Tian telah mempelajari Upanishad kekuatan keputusasaan sendiri. Ketika dia terpisah dari Xian di area bintang Agate, dia telah tertarik oleh secercah kekuatan keputusasaan. Kaisar Yang Tian telah menjelaskan kepada Xian bahwa dia telah menemukan tanah tempat ahli itu biasa berkultivasi, jadi dia telah bermeditasi di sana untuk waktu yang lama untuk meningkatkan Upanishad kekuatannya. Setelah itu, dia mulai menantang para ahli untuk mengembangkan Upanishad kekuatan keputusasaannya melalui banyak pertempuran. Xian dapat memastikan bahwa domain niat yang digunakan Kaisar Yang Tian untuk dipahami adalah milik kepala pasukan keputusasaan. Itu adalah Shinro. Dia sudah pergi. Kurasa dia datang ke sini dengan tujuan yang sama. Dia ingin menemukan sisa-sisa guru kita. Sayangnya, dia menemukan satu dan meninggal di sini. Dia tidak mengolah kekuatan ruang Upanishad. Masuk ke tempat ini berarti kematian adalah tujuan akhirnya, desah roh cincin. Gunakan kekuatan Devouring Upanishad untuk datang ke sini. Xian melakukan apa yang diperintahkan. Tingkat kekuatan Upanishad di altar jiwanya bergerak. Dia memicu lubang hitam dan domain niat putus asa menghilang begitu saja. Xian berjalan ke gua gelap.
Di dalam gua, seorang pria kekar sedang duduk. Jelas, dia adalah seorang ahli iblis abadi. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun energi di tubuhnya. Saat dia terkuras, tubuhnya berubah menjadi debu ketika Xian menyentuhnya. Di depannya ada sepotong tulang yang ditutupi oleh cincin pembuluh darah dengan cahaya darahnya. Tubuh pria itu membusuk. Domain niat keputusasaan masih ada di sekitarnya. Awan abu-abu tercipta dari pecahan incipien extend-nya dengan energi murni. Mereka melindungi gua ini. Domain niat dan kekuatan keputusasaan adalah miliknya. Aku akan mengumpulkannya untukmu. Kamu harus memberikannya kepada prajurit yang mengolah kekuatan keputusasaan Upanishad. Itu akan meningkatkan wilayah kekuasaannya secara instan, kata roh cincin. Gambar kaisar yang Tian muncul di kepala Xian. Senro adalah bawahan yang paling setia. Setelah tubuh tuan kami hancur, dia mengejar mereka ke celah angkasa. Dia memiliki pikiran yang sama denganku. Kami semua ingin bersatu kembali dengan sisa-sisa tuan kami. Roh cincin itu terisak-isak dengan emosional. Oh, kepala Senro dari pasukan keputusasaan. Di alam mana dia saat itu? Xian tercengang. Rombongan 8 haus darah terdiri dari karakter-karakter tirani yang terkenal di dunia ini. Masing-masing dari mereka keras kepala, ekstrim, dan mengintimidasi. Mereka telah menguasai banyak wilayah bintang di lautan bintang ini. Dari Sang Chen, Xingning, Gulian, dan Lena, Xian tahu bahwa rombongan 8 sangat mengintimidasi. Mereka telah memaksa klan dewa untuk kembali ke benua dewa kuno. Klan dewa harus menyerang dengan keras, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan ke-8 dari mereka. Hari ini, Xian telah mencapai alam dewa yang baru lahir dan dia telah bertemu dengan leluhur suci naga Azure dari suku monster surgawi. Dia tahu bahwa alam berikutnya setelah alam dewa baru adalah abadi. Dia ingin tahu alam apa yang dimiliki anggota Cortege of Eight seperti Senro. Senro baru saja mencapai langit ketiga alam dewa baru. Tahun itu, alamnya adalah yang terendah di antara anggota rombongan guruku. Namun, kompetensinya yang sebenarnya dapat menempati peringkat pertama. Yang difokuskan oleh kekuatan keputusasaan Upanishad bukanlah alam atau kekuatan, melainkan pemahaman mendalam tentang domain niat putus asa. Roh cincin tidak menyembunyikan informasi darinya. Ketika Senro berada di langit ketiga alam dewa baru, dia dapat membantai para tetua alam abadi dari klan dewa. Dalam situasi tanpa harapan, kekuatan keputusasaan Upanishad-nya dapat memiliki kekuatan yang mendominasi dan tak terbayangkan. Cincin pembuluh darah bersinar dalam cahaya merah. Roh cincin segera meletakkan jari Bloodthirsty dan potongan tulang yang baru saja mereka temukan. Mendengarkan roh cincin berbicara tentang Senro, Xian menghormati dan mengagumi pria itu. Rombongan 8 Bloodthirsty memiliki kekuatan supranatural Upanishad. Xian tidak terkejut bahwa mereka dapat menantang para ahli di alam yang lebih tinggi, terutama mereka yang mengembangkan kekuatan keputusasaan Upanishad. Kekuatan Upanishad ini ekstrim, tetapi memiliki potensi yang tak terbatas dan kuat. Xian tahu betapa ajaibnya itu. Jika dia telah membunuh ahli alam abadi di langit ketiga alam dewa yang baru mulai, Senro pasti tangguh. Setelah roh cincin mengumpulkan sisa-sisa Bloodthirsty, gambar darah di permukaan cincin bergerak. Secara bertahap, gelombang cahaya darah beriak dan berubah menjadi tanda awan darah. Pada awalnya, tanda itu samar. Itu menjadi jelas dan menutupi fragmen tingkat awal ini. Sebuah pusaran muncul di tengah awan darah. Hisapan halus dan kuat dihasilkan. Tubuh Dewa Senro berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Domain intensi keputusasaan di sekelilingnya dan pecahan incipien extend miliknya di area ini berubah menjadi semacam energi murni yang memasuki pusaran. Tanda darah memurnikan energi itu dan memadatkannya. Akhirnya, semuanya berubah menjadi bola abu-abu sebesar kastanye. Bola ini menyegel energi liar dari kekuatan keputusasaan. Roh cincin mengambil bola itu dan berkata, ketika kau bertemu dengan prajurit yang mengolah kekuatan keputusasaan Upanishad, aku akan memberimu esensi kekuatan Senro Upanishad ini. Prajurit itu akan mampu mematahkan belenggu alam itu seketika dan memasuki alam berikutnya. Roh cincin itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, tahun itu, Senro hanya memiliki langit ketiga alam dewa yang baru lahir, tetapi mayat ini berbentuk alam abadi. Rupanya, dia telah menerobos sekali lagi.
Karena dia terkurung di tempat ini selama bertahun-tahun, Senro telah menyentuh keputusasaan, jadi pemahamannya tentang kekuatan keputusasaan Upanishad telah mencapai alam yang tak terbayangkan. Jika dia tidak mati dan berhasil keluar dari tempat ini, mungkin dia akan mampu melawan Ming Hao sekali. Ming Hao, siapa dia? Si Yan terkejut. Kepala pengendali jiwa, jawab Roh Cincin langsung, seperti yang telah kujanjikan, aku akan memberitahumu identitas dan kekuatan dari rombongan 8. Ming Hao adalah pemimpin dari 8 bawahan. Dia mengolah kekuatan pengendali jiwa Upanishad. Dia berasal dari suku kegelapan kekaisaran. Ratu suku kegelapan kekaisaran saat ini adalah adik perempuannya. Si Yan bingung. Dia bergumam, bukankah itu berarti dia paman Audrey? Roh Cincin melanjutkan, jika Ming Hao tidak mengikuti guru, dia akan menjadi raja suku kegelapan kekaisaran. Tahun itu, dia adalah salah satu eksistensi terkuat di dunia ini. Setelah guru menaklukkannya, dia memberinya kekuatan pengendalian jiwa Upanishad. Kekuatan Upanishad itu dapat digabungkan dengan kekuatan magis altar jiwa suku kegelapan kekaisaran. Itu mengubah Ming Hao secara aneh. Tubuhnya hancur secara langsung. Jiwanya memiliki kemampuan untuk terbagi menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya. Tahun itu, dia adalah ahli paling aneh di antara ke-8. Dia tidak memiliki tubuh. Meskipun dia ada dalam bentuk jiwa, dia dapat membantu guru menguasai banyak wilayah bintang. Gumpalan jiwanya yang tak terhitung jumlahnya telah tersebar di banyak sudut lautan bintang. Dia memiliki banyak boneka, tidak ada yang tahu penampilan aslinya. Xuan He adalah kepala kematian. Kau pasti tahu orang ini. Dia adalah anggota klan Iblis Abadi. Tahun itu, dia juga merupakan anak ajaib dari klan Iblis Abadi. Dia mengikuti guru dan guru telah memberinya Upanishad kekuatan kematian. Xuan He telah mengolah Upanishad kekuatan kehidupan. Orang-orang mengira bahwa Upanishad kekuatannya akan saling bertentangan. Namun, Xuan He adalah seorang pejuang berbakat bawaan. Dia telah mengolah kedua kekuatan itu dan menggabungkannya. Akhirnya, dia menjadi ahli yang berada tepat di belakang Ming Hao. Dia sangat kuat dan menakutkan. Lao Luo adalah kepala kegelapan. Ia adalah pakar dari Grace Mainland. Ketika ia baru saja tiba di Lautan Bintang, ia telah menyinggung banyak kekuatan karena perilakunya yang sombong. Para pakar dari kekuatan tersebut bergandengan tangan untuk mengejarnya. Akhirnya, guru menyelamatkannya dan memberinya kekuatan kegelapan Upanishad. Lao Luo brutal dan tidak berperasaan. Setelah ia berhasil mengembangkan kekuatan kegelapan Upanishad, ia telah membantu guru memperluas wilayah mereka. Ia memiliki banyak kelebihan. Gru adalah kepala kekacauan. Ia berasal dari klan dewa. Keluarganya terbunuh dalam perang internal klan dewa. Gru kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke dalam kekacauan. Ia menjadi liar dan buas, membunuh di mana-mana. Guru menyukai kegilaannya sehingga ia memberinya kekuatan kekacauan Upanishad. Ia adalah yang paling gila di antara Cortege of Eight. Ben adalah kepala kehancuran. Ia berasal dari klan kegelapan. Namun, ia bukan anggota suku kegelapan kekaisaran. Ben adalah anak haram. Masa kecilnya sangat menyedihkan. Dia memiliki benih kehancuran dalam jiwanya sejak dia masih sangat muda. Guru memilihnya dan memberinya kekuatan kehancuran Upanishad. Apa yang terjadi telah membuktikan bahwa kekuatan ini lahir untuknya. Dengan kekuatan kehancuran, Ben menjadi pedang tajam di tangan guru. Senro adalah kepala keputusasaan. Seperti Xuan He, dia berasal dari klan Iblis Abadi. Guru memiliki metode khusus untuk memberikan kekuatan keputusasaan Upanishad. Dia telah meninggalkan secercah kekuatan ini di tengah dunia. Hanya prajurit yang sangat putus asa yang dapat beresonansi dengan kekuatan itu yang bisa mendapatkannya. Senro adalah prajurit pertama yang menerima kekuatan keputusasaan Upanishad dan dia juga yang terakhir yang mencapai potensi maksimalnya. Dia berada di peringkat terendah di antara 8 ahli. Frederick, kepala Ki Mayat, berasal dari klan Mayat. Anggota klan Mayat dilahirkan dengan bakat mengendalikan kekuatan Mayat. Namun, mereka tidak dapat mengolahnya hingga puncak untuk mencapai alam tertinggi. Ketika guru kita berjalan di sekitar Lautan Bintang, dia telah menemukan Frederick dengan bakat bawaan. Karena ia tidak memiliki guru, ia masih mampu mengolah kekuatan Ki Mayat. Kemudian, guru telah memberinya kekuatan Upanishad yang lengkap. Frederick tidak mengecewakan guru.
Tak lama kemudian, ia telah menjadi kepala klan mayat dan memerintah klan mayat di sekitar Lautan Bintang. Dia telah mengubah klan mayat yang dibenci semua orang menjadi kekuatan yang berpengaruh di alam semesta yang luas. Gado adalah kepala pasukan korosi. Dia berasal dari suku monster surgawi. Seluruh tubuhnya beracun. Anggota suku monster surgawi lainnya memboikotnya. Dia telah berkultivasi pada bintang beracun. Guru telah menemukannya secara kebetulan. Kemudian, dia memberinya kekuatan korosi Upanishad. Sifat Gado cukup cocok untuk mengolah kekuatan Upanishad ini. Tak lama kemudian, dia berhasil menguasainya. Dia telah berkembang begitu cepat sehingga bahkan guru kita tidak dapat membayangkannya. Dia adalah ahli yang paling menakutkan di antara kedelapan orang itu. Petik 2. Roh cincin memberitahu Xian identitas rombongan 8 seperti yang dijanjikan kepadanya. Berapa banyak anggota rombongan yang masih hidup? Xian merenung sejenak dan bertanya dengan wajah tegas. Kurasa hanya Ming Hao, Xuan He, dan Frederick yang masih hidup, jawab roh cincin. Tahun itu, di alam mana mereka berada? Xian bertanya lagi. Kecuali Senro, 7 lainnya berada di alam abadi, kata roh cincin. Meskipun ia memiliki firasat, Xian masih terkejut. Ia mengagumi dan menghormati para pendahulu itu, dan bertanya, "Jadi, bagaimana dengan tuanmu?" Roh cincin itu terdiam cukup lama, lalu berkata, "Aku tidak tahu." "Kau tidak tahu?" Xian terkejut. Roh cincin itu terdiam. "Apa hubungannya dengan benua kuno Desolate?" Xian terus bertanya. Saat berlatih di Desolate, Xian mengetahui sebuah fakta melalui roh cincin. Pedang darah itu ditempa dari tulang belakang anggota klan iblis abadi 100.000 tahun yang lalu. Pedang itu sangat mengejutkannya saat itu. Namun, roh cincin itu tidak memberinya informasi lebih lanjut. 100.000 tahun yang lalu, Grace Mainland, Godbless Mainland, Ancient God Continent, dan Ancient Demon Continent telah melahirkan Heavenly Monster Tribe, Imperial Dark Tribe, God Clan, dan Immortal Demon Clan. Pada saat itu, generasi terkuat dari 4 makhluk agung telah mencoba menyempurnakannya untuk menyatukannya dengan diri mereka sendiri. Holy Beast White Tiger adalah salah satunya. Keempatnya adalah generasi pertama dari 4 makhluk agung. Mereka telah menyatu dengan asal benua kuno dan datang ke Desolate saat pertama kali dibuka. Setelah itu, mereka semua mati. Harimau putih telah menjadi gunung. Cikal bakal dari suku kegelapan kekaisaran telah menjadi tirai cahaya biru es yang melindungi Desolate. Ahli dewa telah meninggalkan incipien extend miliknya yang telah diambil Xian. Cikal bakal iblis abadi telah menjadi gunung suci. Pedang darah ini adalah tulang punggung cikal bakal iblis abadi itu. Apa hubungan antara haus darah dan Desolate? Itu telah membingungkan Xian. Dia ingin bertanya tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakannya sekarang. Guru telah menciptakanku. Dia tidak menyebutkan hal ini kepadaku. Aku tidak tahu identitas aslinya atau dari mana dia berasal. Jadi, setelah dia menciptakanmu, dia biasa membawamu ke Desolate bersamanya. Roh cincin tetap diam. Ketika tidak ingin berbicara dengan Xian, dia akan menggunakan keheningan untuk menjawabnya. Diam berarti tidak ingin menjawab pertanyaan Xian. Xian mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kita harus kembali." Dia tidak ingin memaksanya karena dia mengerti bahwa memaksa tidak ada gunanya. Apa yang tidak ingin dikatakan roh cincin kepadanya, dia tidak akan pernah bisa memaksanya untuk mengatakannya. 2 cahaya darah muncul. Pedang darah dan perisai darah muncul. Roh cincin mengatakan kepadanya, "Aku tidak akan menyimpan pedang dan perisai ini lagi. Aku tidak akan melayanimu sebagai guruku. Namun, pedang dan perisai ini milikmu. Kamu harus menyimpannya. Setelah ingatanku pulih sepenuhnya, aku dapat memberitahumu misterinya. Anggap saja ini sebagai pembayaran untukmu karena telah membantuku menemukan jasad guruku." Perisai darah dan pedang darah adalah benda-benda milik Bloodthirsty. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Xian menggunakannya, benda-benda itu selalu bisa sangat membantu. Bagaimanapun, Xian selalu merasa enggan ketika mempelajari kedua senjata suci ini. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya atau tahu bagaimana memaksimalkan kemampuan mereka. Hari ini,
Roh cincin telah mengembalikan pedang dan perisai kepadanya dan menjelaskan kepadanya misteri mereka. Xian sangat gembira. Jika dia bisa memahami kemampuan pedang dan perisai ini, kompetensinya akan meningkat pesat dan kemampuan bertarungnya akan melonjak.